Belum selesai kasus dokter program pendidikan, dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang memerkosa anak pasien, kini terkuak lagi kasus pelecehan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Seorang dokter spesialis kandungan di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat melecehkan pasiennya saat melakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Ada apa dengan dokter-dokter yang terlibat dalam kasus pelecehan terhadap pasiennya? Bukankah mengobati dan merawat, tetapi mereka malah melakukan tindakan tercela yang mencoreng kredibilitas dunia bisnis. Kabar pelecehan seksual yang dilakukan seorang oknum dokter spesialis kandungan terhadap pasiennya bikin heboh di Garut, Jawa Barat. Videonya saat melakukan aksi tak senonohnya itu pun viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV, sang dokter diduga melecehkan pasiennya, yakni ibu hamil, saat pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Tindakan tersebut dilakukan pelaku di tahun 2024 di sebuah klinik yang ada di Garut, Jawa Barat. Atas perbuatannya, saudara, dokter spesialis kandungan berinisial MSF ini ditangkap oleh jajaran kepolisian Resor Garut. Namun demikian, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini lantaran masih melakukan pemeriksaan. Hingga kini, polisi menyebut ada lebih dari 1 orang yang menjadi korban pelecehan yang diduga dilakukan oleh dokter spesialis kandungan tersebut. Laporan dari korban dan juga rekaman CCTV tengah didalami oleh polisi. Di ruangan mana kan? Untuk diduga pelaku sudah kita amankan dan kita untuk dokter inisial MSF ini sudah kita amankan di Polres Garut dan saat ini dalam pemeriksaan intensif penyidik kami. Statusnya tersangka atau saksi? Untuk saat ini masih di dalam pemeriksaan saksi. Terperiksa. Lagi diperiksa untuk didalaminya. Ya. Kalau korban saat ini korban yang sudah kita dapatkan atau dua korban. ada kemungkinan itu sudah melapor nambah. Ya, itu masih dalam pendalaman kami. Kita dalam video viral tersebut juga kita masih cari siapa yang di korban yang dalam video tersebut. Dugaan pelecehan yang dilakukan dokter spesialis kandungan menjadi sorotan setelah video tindakan tersebut menyebar di media sosial. Menanggapi hal ini, Wakil Direktur Klinik Karya Harsya angkat bicara. Pihak klinik membenarkan bahwa yang bersangkutan memang pernah bekerja di sana selama 2 tahun, namun kini sudah berhenti. Pihak klinik juga menyerahkan kasus ini kepada polisi. Bertugasnya di sini, bertugasnya di sini. Sekitar 2 tahun. Oh, 2 tahun. Sejak tahun berapa, Bu? 2023. Sampai Sekarang, tapi sudah kalau dari dulu sudah tidak praktek lagi di sini. Itu sempat ada keluhan nggak sih dari pasien yang disampaikan langsung ke pihak klinik? Ya, sempat ada keluhan. Kemudian saya juga sudah koordinasi dengan pihak kepolisian. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada kepolisian. Dokternya memang sudah tidak praktek di sini lagi. Kalau untuk lanjutnya apa ada tuntutan atau sebagainya, kami akan koordinasikan juga dengan pihak klinik. Sementara menanggapi kasus pelecehan oleh dokter kandungan di Garut, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta agar dilakukan tindakan tegas. Bahkan ia meminta izin praktek dokter tersebut dicabut. Dengan hal ini diharapkan dapat memberi efek jerah. Nah, dukungan pemberian sanksi berat pada dokter yang melakukan pelecehan juga disampaikan oleh Ketua Umum PBID Slamet Budiarto. PBID juga menyebut tindakan dokter yang melecehkan pasiennya ini merupakan pelanggaran kode etik kedokteran. Saja kalau dokter lecehan pasien di Garut kan dokter ada komite etiknya. Ya berhentikan saja, cabut izin dokternya. Kenapa harus susah? Ya cabut aja izin praktek dokternya. Dan bila perlu perguruan tingginya yang meluluskan dokter itu mencabut gelar dokter. Karena dokter itu profesi yang ketika dilantik itu diambil sumpah profesi, kan beda dokter. Nah ini yang dilakukan. Jadi hari ini harus ada tindakan-tindakan tegas, tidak lama, tidak bertele-tele. Cek lagi ke ID sana, ID Kabupaten Garut ya, untuk
mengirimkan laporan kronologis ya. Tapi memang harusnya yang paham tentang izin praktek adalah Dinas Kesehatan Kota Kabupaten Garut. Secara hukum, apakah masuk kategori perbuatan kriminal atau bukan. Yang kedua, ID kalau melanggar kode etik kedokteran, maka kita proses terhadap pelanggaran etik tersebut. Sanksi terberat ya diberhentikan sebagai anggota ID. Itu Pak sanksi Slamet, terberatnya. atas dugaan pelecehan yang disangkakan pada dokter MSF, pihak Kementerian Kesehatan pun meminta Konsil Kesehatan Indonesia untuk menonaktifkan sementara STR atau surat tanda registrasi dokter yang bersangkutan untuk investigasi lebih lanjut. Hal ini disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman, seperti dikutip dari kompas.com. Meski demikian, pihak Kemenkes masih terus memantau perkembangan atas kasus ini. Kasus pelecehan yang dilakukan dokter di Garut, Jawa Barat ini terungkap tak lama setelah terkuaknya kasus pemerkosaan yang juga dilakukan dokter di Bandung, Jawa Barat. Kasus pemerkosaan yang dilakukan Priguna Anugrah, dokter PPDS Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran terhadap keluarga pasien terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kasus ini menyita perhatian publik hingga banyak kalangan mengutuk tindakan pelaku yang merupakan tenaga kesehatan. Penyidik pun masih terus melengkapi pemeriksaan terkait kasus pemerkosaan oleh dokter program pendidikan dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, termasuk melakukan tes psikologi pada tersangka. Tes psikologi ini dilakukan untuk memperdalam motif pelaku dan memenuhi unsur-unsur pasal yang dikenakan pada tersangka. Namun, polisi juga memastikan pemeriksaan psikologis yang dilakukan penyidik kepada tersangka ini tak akan memperingan hukuman. Dan hingga kini, total ada 17 saksi telah diperiksa oleh penyidik dari Polda Jawa Barat yang merupakan buntut dari adanya 2 korban lain dalam kasus pemerkosaan oleh dokter residen di RSHS. 3 pasal yang dikenakan tersangka yakni pasal kekerasan seksual, pasal perbuatan berulang, serta pasal Undang-Undang Kesehatan. Psikologi itu kan nanti kan ini sifatnya forensik ya. Justru nanti akan menggali motif-motif lebih jauh daripada tersangka. Bukan kemudian meringankan atau apa. Kan ini bukan karena sakit jiwa kan, tapi karena hanya sedikit penyimpangan satu perilaku saja. Bukan sakit jiwa secara umum yang kemudian akan meringankan hukuman, tapi kan ini salah satu saja bagian dari mungkin penyimpangan perilaku sedikit. Sementara Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan juga melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung terkait kasus pemerkosaan oleh seorang dokter PPDS. Kementerian PPPA meminta agar pelaku pemerkosaan terhadap pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung ini dijatuhi hukuman berat. Kejahatan yang dilakukan tersangka tidak hanya menimbulkan dampak fisik, namun juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban. Kementerian PPPA tentu akan mendorong terus mengawal kasus ini karena sebenarnya kita semua sadar bahwa banyak sekali kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak, tapi pada akhirnya itu seperti gunung es. Jadi kami dari Kementerian PPA itu datang untuk mendorong bagaimana korban itu ditolong dari secara psikologisnya dan juga bagaimana ada hukuman efek jera untuk kita dorong supaya hukuman maksimal sesuai setimpal dengan perbuatannya. Menanggapi kasus pemerkosaan oleh dokter PPDS Anestesi di RSHS Bandung, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan mengevaluasi tata kelola pelayanan dokter residen atau program pendidikan dokter spesialis di rumah sakit. Adanya kekosongan pengawasan dalam praktek pelayanan oleh dokter PPDS ini dinilai jadi celah pelanggaran kerap terjadi. Dalam waktu 1 bulan, Kementerian Kesehatan akan menyusun regulasi mengenai tata kelola pelayanan dokter residen di rumah sakit. Menurut Menkes Budi, ada 2 institusi berbeda yang menaungi dokter residen praktek di rumah sakit, yakni universitas dan rumah sakit sebagai penyelenggara.
nanti Unpad sama Hasan Sadikin akan duduk bareng-bareng mensinyalingkan SOP dari pendidikan dan pelayanan. Ini kan ada pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dua kementerian berbeda. Nah ini nanti harus disinergikan sehingga nggak mungkin terjadi kesalahan-kesalahan seperti yang sudah kita lihat sebelumnya dan nggak jelas siapa yang tanggung jawab. Anggota Komisi 8 DPR fraksi Golkar Atalia Praratya juga menyayangkan kasus pemerkosaan yang terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, apalagi dilakukan oleh seorang dokter PPDS. Atalia meminta semua pihak ikut bertanggung jawab, baik pihak rumah sakit maupun institusi pendidikan dokter agar peristiwa ini tidak terulang kembali. Jadi sebetulnya ketika saya berdiskusi dengan pihak rumah sakit sesungguhnya sudah memberikan pertanggungjawaban dalam kaitannya dengan pendampingan sampai dengan pelaporan dan juga pendampingan pada saat pelaksanaan koordinasi dengan pihak Polda dan lain-lain begitu ya. Saya kira ini harus kita garis bawahi bahwa sesungguhnya yang bersangkutan itu adalah bukan dokter dari rumah sakit tersebut begitu. Ini adalah dokter yang sedang belajar sehingga memang yang bertanggung jawab juga adalah institusi pendidikannya begitu. Nah sehingga saya kira kolaborasilah yang diperlukan. Jadi kita mungkin tidak akan mengatakan siapa yang salah di sini dari sisi institusi begitu ya. Tentu semuanya akan bertanggung jawab. Sungguh miris tindakan para oknum dokter yang justru memanfaatkan kesempatan di saat para korbannya memerlukan bantuan. Sejumlah pihak menyerukan sanksi tegas agar tak ada lagi yang menodai profesi dokter yang selama ini dipercaya untuk memberikan pertolongan medis pada orang yang membutuhkan. Kami masih akan kembali usai jeda. Di berita utama akan hadir informasi mengenai sejumlah narapidana yang diduga pesta narkoba di salah satu rumah tahanan di Pekanbaru, Riau. Kasta tertinggi kompetisi sepak bola Belanda membuat akhir pekan Anda kian menyala. Permainan penuh taktik tim-tim negeri kincir angin yang atraktif. Fanatisme supporter yang menggelora. Aksi para bintang lapangan hijau yang memukau tersaji di layar kaca.